adik-adik penggalang kelas 7, kelas 8, kelas 9 gugus depan SMP Negeri 8 Projo yang kakak sayangi dan kakak banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan ridhonya. Hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembukaan latihan pramuka gugus depan SMP Negeri 8 Projo tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kakak-kakak pembina yang dengan kerja kerasnya di tengah situasi pandemi hari ini berhasil menyelenggarakan kegiatan pembukaan latihan pramuka gugus depan SMP Negeri 8 Projo. Juga terima kasih kepada adik-adik penggalang yang dengan setia dan semangat mengikuti kegiatan pembukaan latihan pramuka walaupun dilakukan secara daring. Adik-adikku yang kakak banggakan, di tengah situasi pandemi COVID-19 kita tetap harus berkarya, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh berdiam diri hanya karena situasi yang belum aman ini. Berbagai cara inovatif dan kreatif mari kita lakukan bersama. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda, mari kita lakukan sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua, buat adik-adik, buat prestasi SMP Negeri 8 Projo. Adik-adik yang kakak banggakan, tadi barusan adik-adik mendengar lagu himne pramuka. Di sana berkumandang syair, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu adalah moto gerakan pramuka yang wajib kita lakukan. Seorang anggota pramuka wajib berjanji untuk melakukan kode kehormatan pramuka, melakukan apa yang terkandung dalam Dharma Pramuka. Adik-adik nanti akan diberi materi bagaimana isi dari 10 dasar Dharma Pramuka itu. Oleh karena itu, adik-adikku yang kakak banggakan, mulai hari ini dan seterusnya, nanti adik-adik akan mengikuti kegiatan pramuka di Gudep SMP Negeri 8 Projo. Karena saat ini yang belum aman, kita lakukan secara daring. Namun ke depan, jika situasi sudah aman, sudah reda pandemi ini, kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu, kita bisa segera melakukan tatap muka, kita bisa bertemu, melakukan berbagai hal yang insya Allah bermanfaat. Kakak-kakak pembina akan memberikan banyak pembinaan, memberikan banyak pelatihan, dan insya Allah kegiatan pramuka adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Oleh karena itu, adik-adikku yang kakak banggakan, karena saat ini masih belum aman, tetap adik-adik semangat. Adik-adik ikuti semua model dan teknik pembinaan kepramukaan yang dilakukan di SMP Negeri 8 Projo. Insya Allah itu semua kakak-kakak lakukan demi pelayanan terbaik pada adik-adik penggalang. Jadi kegiatan pramuka yang dilakukan secara daring ini diharapkan bisa memberikan layanan terbaik pada adik-adik semua. Adik-adik tetap bisa mengikuti kegiatan pramukaan dengan baik, dan ke depan adik-adik harus punya target. Di jenjang penggalang ada pramuka yang paling tinggi tingkatannya, yaitu pramuka Garuda. Mulai sekarang khususnya adik-adik kelas 8 atau kelas 9 sudah punya niatan bahwa nanti di akhir tahun
dilantik menjadi Pramuka Garuda. Itu merupakan program Polda Jawa Tengah bahwa ada tercapai 50.000 Pramuka Garuda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, adik-adikku yang kakak banggakan, mohon kegiatan itu kita sukseskan bersama, tentunya dengan bimbingan dan dengan bekal yang akan diberikan oleh kakak-kakak pembina, insya Allah dengan tekad dan usaha yang
Ya Allah yang Maha Mendengar, terima dan kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara pembukaan latihan pramuka kami tutup, dilanjutkan penjelasan materi oleh Kak Nurjan Rahmatullah SPD dan Kak Budi Prasetyawati SPD MFPD, kakak-kakak pembina dan anggota penggalang. Saya Zawa Laila kelas 9A dan rekan saya Nedi Mercy kelas 9E. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata saat kami menyampaikan acara tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Nurjan Rahmatullah SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kusnaini selaku Kamadikus yang saya hormati, juga seluruh pengurus Madikus Pangkalan SMP Negeri 8 yang saya hormati, Dewan Kehormatan Gugus Depan Pangkalan SMP 8 yang saya hormati, juga kakak-kakak pembina yang saya hormati, dan adik-adikku penggalang, calon penggalang kamu, penggalang kamu, rakit dan perak yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di pembukaan latihan, dan ini kita mengawali latihan yang pertama. Kenapa SMP 8 kok langsung latihan? Ini bukan menjadi alasan kita dalam situasi seperti ini, karena adik-adik tahu sendiri prestasi gugus depan yang ada di SMP 8, bahwa gugus depan SMP 8 ini merupakan gugus depan mantap. Dan kemarin gugus depan Pangkalan SMP Negeri 8 mengikuti lomba gugus depan di tingkat Kuarcap Purworejo, meraih juara 1. Dan selanjutnya ini mewakili Kuarcap Purworejo ke tingkat Kuarda Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di tingkat Kuarda Jawa Tengah, budak SMP Negeri 8 masuk finalis 3 besar yang kita masih tunggu karena situasi PPKM. Seharusnya kemarin kita sudah penilaian, karena ada pembatasan kegiatan, jadi libur. Kita tunggu saja dan mudah-mudahan nanti gugus depan kita mendapatkan yang terbaik. Amin. Lalu juga prestasi kemarin, ya, adik-adik juga sudah tahu, Kamadikus kita, ya, selaku kepala sekolah SMP Negeri 8, Pak Kusnaini, menjadi Kamadikus berprestasi di tingkat Kuarda Jawa Tengah tahun 2021. Dan karena prestasi-prestasi itu, gugus depan kita merupakan gugus percontohan yang ada di gugus depan di Kuarcap Purworejo. Nah, maka itu karena kita gugus percontohan, maka gugus depan SMP 8 ini memulai, ya, kegiatan latihan. Nah, latihannya seperti apa? Nanti di sini sudah disampaikan, yaitu dengan metode blended learning. Apa itu blended learning? Jadi ini ada perpaduan dengan metode daring dan juga metode secara luring. Metode daring ya, kita laksanakan seperti sekarang ini dengan live streaming, ya. Nanti kedepannya mungkin bisa dengan grup WhatsApp atau dengan Google Meet, dan juga dengan berbagai cara, ya, secara daring. Lalu secara luring ya nanti kita nantikan, ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera melandai di daerah kita, kita bisa masuk kembali, berkumpul kembali, bertatap muka, meskipun nanti dengan konsultasi terprogram,
biasanya separuh-separuh ya. Nanti untuk latihannya kalau misalnya luring biasanya sehabis pulang sekolah yang nanti jadwalnya akan ditentukan kemudian ya. Untuk secara daring kita akan laksanakan setiap hari Jumat ya. Jadwalnya jam 13.30 ya, bisa seperti ini, kita lewat streaming YouTube atau dengan cara yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara pada saat nanti latihan yang wajib Anda tugas dari sekolah atau dari gugus depan, Anda membuat suatu buku catatan ya. Ini wajib bagi seluruh peserta didik ya. Jadi buku catatan ini khusus pramuka, sampulnya bebas, tapi dari bahan-bahan bekas. Ini kebetulan dari bekas kalender ya, atau bisa juga dari bekas koran. Coba Mbak, nah itu Mbak. Nah, ya. Terima kasih. Nah ini ya, ini dari bekas koran. Nah, nanti kalau di pramuka itu ciri khasnya adalah memanfaatkan ya, barang-barang bekas. Jadi tidak usah beli, manfaatkan yang ada, dibuat yang rapi, hasilnya pun akan baik. Lalu nanti di tengah-tengah ya, di tengah-tengah nanti Anda berikan kertas ya, seperti ini. Jadi ditulis nama, lalu kelas, nomor absen, dan jenis kelamin ya. Lalu nanti dibuka lagi. Nah, di depannya ada Anda tulis biodata peserta didik. Di sini di atas ada nama, lalu nomor tanda anggota. MTA itu adalah nomor tanda anggota. Untuk kelas 8 dan kelas 9 saya kira sudah tahu semua. Untuk kelas 7 nanti dikosongkan dulu saja, jangan dulu diisi. Biasanya nanti ada setelah masuk ada foto ya untuk anggota pramuka nanti, dan di sana juga akan diberikan nomor tanda anggota. Lalu di bawahnya adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini untuk menentukan biasanya usia penggalang, usia berapa tahun. Ingat ya. Nah, lalu di bawahnya lagi adalah golongan. Nah, golongan ini untuk kelas 7 nanti diisi calon penggalang ramu ya. Calon penggalang ramu ya Bu ya. Kecuali Kak, saya di SD sudah dilantik ya, sudah latihan, sudah dilantik menjadi penggalang ramu, berarti Anda ya silakan tulis penggalang ramu. Nanti pada saat latihan SHU-nya ditunjukkan pada kakak-kakak pembina dan Anda tinggal melanjutkan saja ya. Lalu untuk kelas 8 dan kelas 9 ya sesuai golongan Anda, ramu, rakit, atau terap ya, sudah jelas ya. Lalu di bawahnya adalah alamat rumah lengkap, dan di bawahnya ada nomor telepon ya. Selanjutnya nanti untuk hari pertama ini materinya dari Kak Budi ya, Kak Budi Prastiawati. Nanti Anda juga setiap latihan nanti ditulis di halaman pertama tema atau materinya apa ya, nanti dicatat baik-baik materi dari Kak Budi itu apa, lalu tanggal berapa, sekarang tanggal berapa ditulis, dan narasumbernya siapa ya, ditulis narasumbernya Kak Budi Prastiawati SPD MPD ya. Sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas nanti setiap latihan ini ditulis ya, dicatat, lalu suatu saat pasti akan diperiksa oleh kakak-kakak pembina semua. Teknisnya untuk latihan seperti itu ya. Barangkali untuk ini untuk materi-materi yang berkaitan dengan teori kita banyak dengan secara daring, dan nanti kita materi-materi praktik ya, kita menurut saat tatap muka untuk konsultasi terprogram dengan protokol kesehatan tentunya ya. Kita modifikasi bagaimana materi-materi pramuka ini bisa diberikan seperti baris berbaris ya. Lalu juga ada praktik tarik kembali ya, kita sesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu saja penjelasan dari saya untuk menghemat waktu ya. Nanti selanjutnya ini akan disampaikan materi yang pertama oleh Kak Budi Prastiawati.
Chandra Setiawati, SPD MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yang terhormat kakak semuanya selaku kakak gugus, yang saya hormati kakak-kakak pembina gugus depan SMP Negeri 8 Purworejo, dan kepada adik-adik anggota penggalan gugus depan SMP Negeri 8 Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya adik-adik. Salam pramuka. Adik-adik yang saya banggakan, sore hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan pramuka di gugus depan mantap SMP Negeri 8 Purworejo. Kepada adik-adik kelas 8 dan kelas 9, saya ucapkan selamat bertemu kembali. Karena kemarin baru saja kenaikan kelas, libur, namun sekarang kita juga kedatangan adik-adik kita kelas 7 sebagai anggota penggalang baru di gugus depan kita. Marilah adik-adik kelas 8 dan kelas 9, adik kita ini kita sambut dengan gembira. Kita nyanyikan bersama. Selamat datang untuk adik-adik kita kelas 7 untuk bergabung di gugus depan SMP Negeri 8 Purworejo. Selamat datang penggalang baru. Selamat datang di pasukanmu. Gembira karena kedatanganmu. Selamat datang di pasukanku. Selamat datang penggalang baru. Selamat datang di pasukanku. Gembira karena kedatanganmu. Selamat datang di pasukanku. Dua kali tepuk pramuka. Terima kasih adik-adik semua. Nah, sore hari ini kita nanti akan sharing berkaitan dengan kegiatan pramuka. Bahwa adik-adik perlu ketahui, sebagai anggota pramuka, kita ini punya jiwa yang sudah mendarah daging berupa kode kehormatan pramuka. Nah, adik-adik, marilah bersama-sama kita cermati yaitu apa kode kehormatan pramuka. Perlu diketahui bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sikap jiwa yang berkaitan dengan kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu apa dan bagaimana kita melaksanakan? Nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya kita lihat apa sebenarnya kita membahas tentang kode kehormatan pramuka. Tujuannya yang pertama adalah adik-adik nanti dapat menjelaskan apa itu kode kehormatan pramuka, juga dapat mengucapkan Trisatya, dapat mengucapkan Dasa Dharma Pramuka, sekaligus harus mengamalkan kode kehormatan pramuka. Adik-adik, kode kehormatan pramuka merupakan janji
dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka ini seperti yang tercantum dalam bab 3 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 juga ada di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 13. Kode kehormatan pramuka terdiri dari yang pertama adalah satya, yang artinya janji. Yang kedua adalah dharma atau ketentuan moral. Janji ini dibagi untuk golongan yang berbeda. Yang golongan pertama adalah siaga, janji namanya Dwi Satya. Sedangkan untuk adik-adik penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa, Satya adalah Tri Satya. Sedangkan Dharma yang merupakan ketentuan moral, untuk siaga adalah Dwi Dharma, sedangkan untuk penggalang, penegak, pandega, serta anggota dewasa adalah Dasa Dharma. Untuk satya, janji adalah janji kita sebagai anggota pramuka ada di dalam hati yang nantinya akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menepati apa yang ada di dalam hati kita. Ini merupakan kode bagi anggota pramuka. Jadi setiap anggota pramuka memiliki kode kehormatan yang mana setiap tingkah laku yang merupakan janji dalam hatinya ini akan dipegang teguh bahwa anggota tersebut ini menunjukkan sebagai anggota pramuka. Nah, untuk setiap penggalang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasa Dharma. Nah, janji ini akan ada di dalam hati kita. Dan kita secara sadar maupun tidak, kita akan selalu berusaha menepati janji yang telah kita tanamkan dan dalam hati sekaligus kita ucapkan sebagai anggota pramuka, yaitu Tri Satya pada setiap pelantikan. Tri Satya untuk penggalang, penegak, pandega, juga anggota dewasa, ini ada perbedaan adik-adik. Untuk penggalang, satya yang kedua, janji kedua, tertera mempersiapkan diri. Nah ini, jadi dari demi kehormatanku, kita menjaga kehormatan. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Jadi untuk menjaga kehormatan itu berjanji, bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila. Ini berarti kita berjanji bahwa kita menjalankan kewajibannya
sebagai orang yang beragama, taat kepada agama, menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian juga terhadap negara kesatuan kita, kebanggaan kita Republik Indonesia. Dan kita juga mengamalkan Pancasila, dasar negara Indonesia. Serta tidak lupa menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Mempersiapkan diri bagi adik penggalang, ini wajib kita belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri kita masing-masing agar kelak dewasa bisa ikut serta membangun masyarakat. Nah, untuk berikutnya menepati dasa dharma. Sedangkan Trisatya untuk adik-adik penegak, perbedaannya dengan penggalang yang mana? Nah, untuk yang kedua, setelah mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, bagi penegak karena sudah dewasa, ikut serta membangun masyarakat. Jadi perbedaan penggalang dengan penegak dan orang dewasa, penggalang mempersiapkan diri, untuk penegak sudah ikut serta membangun masyarakat. Jadi untuk adik-adik penegak Pandega serta orang dewasa, ini berarti sudah terjun ke masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa. Nah, untuk menepati dasa dharma, ini adalah usaha upaya untuk menerapkan, menjalankan dharmanya. Nah, adik-adik, tadi diperdengarkan itu ada Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Nah, dari kata itu bahwa Trisatya, satya, kudarmakan, janjinya itu untuk didarmakan, dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar janji, tinggal janji, tapi janjinya dilaksanakan. Sedangkan dharma sebagai ketentuan moral ini dibaktikan untuk bangsa dan negara. Nah, inilah adik-adik Trisatya untuk penggalang, penegak, pandega, dan orang dewasa. Nah, untuk dharma atau ketentuan moral yang kita sebut dengan dasa dharma pramuka terdiri dari 10 dharma yang ini wajib kita laksanakan sebagai anggota pramuka, mulai dari penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita berdharma melaksanakan ketakwaan. Selain kita menganut agama dan kepercayaan kita, sekaligus kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai penganut agama. Kemudian juga tidak lupa toleransi beragama. Ini takwa, menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita tidak hanya janji, tapi juga sebagai dharma, didarmakan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah jiwa pramuka. Jadi kalau kita melihat bahwa ada adik-adik sudah rajin untuk ibadah, kemudian toleransi beragama sudah menjiwai, ini walaupun saat itu kita tidak menggunakan pakaian pramuka, itulah jiwa pramuka. Melaksanakan dharma yang pertama. Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bahwa anggota pramuka ini wajib mencintai alam dan seisinya. Jadi tidak hanya manusia, antar manusia, tapi juga ada makhluk yang lain, binatang, tumbuhan, kita lestarikan. Supaya kalau melestari, tidak punah sekaligus tidak membawa bencana alam. Sehingga kita harus merawat dan melestarikan alam yang ada. Juga kasih sayang terhadap sesama manusia, saling tolong-menolong. 3, patriot
yang sopan dan ksatria. Adik-adik sebagai patriot bangsa, apa itu patriot? Patriot adalah orang yang cinta tanah air. Adik-adik bangga dengan tanah air Republik Indonesia. Kita tunjukkan sebagai anak bangsa, setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Kemudian kita bangga dengan bendera merah putih. Kita menghormat bendera. Kita punya dasar negara Pancasila. Nah, ini contoh patriot yang sopan dan ksatria, membela nusa dan bangsa. 4, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh yang dimaksud adalah patuh mulai dari aturan-aturan agama, aturan-aturan negara, aturan-aturan sekolah, aturan-aturan dari keluarga atau orang tua, serta kalau ada sesuatu hal itu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Nah, ini adik-adik yang perlu kita kembangkan, suka bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 5, rela menolong dan tabah. Adik-adik, kita sebagai manusia selalu siap untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan, sehingga berusaha untuk bisa peduli kepada lingkungan dan orang lain. Namun juga kita harus selalu tabah dalam menghadapi cobaan. Jadi kalau kita tabah, kita akan memiliki jiwa yang tangguh. Kita punya daya tahan baik fisik dan mental. Nah, dharma yang ke-6, rajin, terampil, dan gembira. Adik-adik, marilah kita biasakan untuk menjadi orang yang rajin. Latihan segala hal yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadikan kita terampil. Namun semua kita laksanakan dengan gembira. Jangan melakukan sesuatu itu dengan cemberut atau terpaksa. Tapi marilah kita laksanakan gembira. Tidak ada sesuatu yang sulit. Andai kata kita bergembira, kemudian juga banyak kawan, kita bisa saling sharing, bertanya, saling membantu, akhirnya segala sesuatu menjadi mudah. Dharma yang ke-7 adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat adalah bagaimana kita memanage keuangan, misalnya ini hemat. Bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran mulai dari pendapatan dan pengeluaran dalam setiap kehidupan sehari-hari maupun dalam latihan. Kebutuhan kita apa, kita hemat, tidak harus boros. Namun perlu diketahui bahwa hemat itu tidak pelit. Hemat itu tidak boros, bukan pelit pengertiannya. Kemudian cermat, itu tepat menggunakan sesuatu, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Dan bersahaja, bersahaja maksudnya sederhana. Dharma ke-8, disiplin, berani, dan setia. Disiplin maksudnya kita adalah sebagai anggota pramuka wajib untuk melaksanakan segala sesuatu tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Jadi belajar untuk selalu tepat, disiplin, sehingga tidak terbiasa melakukan sesuatu yang sia-sia atau membuang-buang waktu tidak bermanfaat. Ini disiplin, tepat sehingga efektif. Kemudian berani. Berani yang dimaksud adalah berani dalam hal yang baik, positif, namun tetap menggunakan tata krama yang baik. Inilah jiwa pramuka, harus tetap menggunakan tata krama. Dan setia. Setia yang dimaksud setia kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada orang tua, kakak-kakak pembina. Nah, inilah setia, melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dilaksanakan dengan benar. Kemudian yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, adik-adik, kita belajar untuk bertanggung jawab. Tugas yang diberikan kepada kita, marilah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi apa yang dilaksanakan,
kita pertanggungjawabkan. Sehingga berupaya apa yang dilakukan selalu baik dan benar. Jujur itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, ini memang kelihatannya sepele tapi perlu kejujuran itu dapat dipercaya. Jadi upayakan, marilah kita supaya untuk menjadi orang bisa dipercaya harus bagaimana? Harus baik dan jujur. Yang paling berat adalah 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dalam pikiran kita harus selalu bersih. Jadi suci dalam pikiran, tidak punya niat-niat yang jahat. Ini berarti sudah suci, niat kita selalu baik, positif. Juga perkataan, kalau sudah niatnya baik, berarti yang keluar melalui lisan berupa perkataan juga baik. Diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena banyak orang yang antara lisan dengan pikiran, lisan, dan perbuatan tidak sama. Sehingga kita berusaha sebagai anggota pramuka membiasakan diri untuk suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, adik-adik semua, kode kehormatan pramuka yang berupa janji dan dharma ini, marilah kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama merah putih ada di dadaku, aku akan selalu pegang teguh Trisatya dan Dasa Dharma. Karena Dasa Dharma selalu kita ucapkan pada setiap upacara, itu untuk selalu mengingatkan kita, sudahkah kita melaksanakan Dharma itu. Juga setiap pelantikan kita selalu mengucapkan Trisatya, janji. Itu hanya selalu untuk mengingat kita, janji dan dharma kita harus selalu kita laksanakan. Selama merah putih di dada, aku selalu akan berusaha untuk menepati janji dan dharmaku. Begitu adik-adik. Namun kalau kita pas tidak menggunakan merah putih juga, kalau sudah mendarah daging, kita tidak akan berbuat semaunya sendiri. Kita akan tetap pegang teguh Trisatya dan dharma kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan berkaitan dengan kode kehormatan pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma. Marilah kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dalam kegiatan pramuka dengan materi yang berbeda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.